Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anita Merdika Putri, Barul Aziz, dan Destriana Manggala Putri akan menjelaskan tentang macam strategi. Yang pertama adalah strategi pengembangan. Strategi pengembangan dilakukan oleh unit usaha yang baru atau sedang merintis, serta perusahaan yang sedang banyak mendapat peluang dalam memajukan bisnisnya. Perusahaan yang punya ide cemerlang atas produk yang sudah lama atau terbaru. Strategi pengembangan dengan penambahan fungsi lebih cenderung dilakukan pada bidang usaha servis seperti bengkel, jasa antar, jasa manajemen, dan lain-lain. Dan perusahaan kuliner serta retail. Karena pengembangan usaha ini tidak membutuhkan investasi yang sangat besar ketimbang manufaktur. Sementara manufaktur melakukan strategi pengembangan lebih cenderung pada penambahan jumlah produk dengan menambah nilai atau menambah jumlah kuota produksi, serta melakukan perluasan pasar. Variasi atau ragam strategi pengembangan terdiri dari penambahan jumlah, penambahan fungsi, dan perluasan pasar. Strategi pengembangan sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar, yaitu strategi yang dilakukan dengan peningkatan distribusi dalam hal pemasaran. Yang kedua, strategi diversifikasi konsentrik, yaitu menciptakan komponen yang saling terkait produknya satu sama lain pada segmen pasar yang sama. Ketiga, ada strategi diversifikasi konglomerat, yaitu strategi pengembangan multibisnis non-linear di pasar yang berbeda. Dan keempat, ada strategi diversifikasi horizontal, dengan tujuan menarik visitor karena kelengkapan produk, dengan cara menambah produk yang sesuai demi kepuasan pelanggan. Yang kelima, ada pengembang pasar dengan memasuki pasar baru, yang sudah diestimasi ada peluang usaha. Yang keenam, ada usaha patungan, yaitu usaha yang dilakukan oleh beberapa individu atau beberapa perusahaan dengan bekerja sama dalam kontribusi modal dan pengelolaan bersama. Yang ketujuh, ada bisnis waralaba, yaitu bisnis yang menerapkan strategi pengembangan melalui usaha menjual jasa manajemen. Dan yang terakhir, ada strategi global atau melakukan bisnis persilangan antar negara. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi yang menormalkan kegiatan rutin usaha perusahaan tanpa pengembangan produk atau jasa dan jalur distribusi pemasaran, serta fungsi kerja perusahaan. Strategi ini lebih pada tindakan mempertahankan kinerja yang sudah ada. Hal tersebut diberlakukan apabila manajemen dirasa sudah obesitas, sehingga multibisnis perlu diberhentikan terlebih dahulu, atau banyaknya pesaing yang memasuki usaha tersebut, sehingga peluang yang tersedia semakin sedikit. Selain hal tersebut, ada beberapa faktor yang mengharuskan perusahaan mengambil langkah strategi tersebut. Yang pertama, apabila perusahaan sudah mulai repot dan tidak dapat fokus pada tujuan utamanya. Yang kedua, apabila perusahaan sudah mulai berkurang dalam pengendalian kinerja usaha, seperti para leader perusahaan harus kembali membenahi kondisi internal perusahaan. Hal tersebut dapat dideteksi ketika sudah muncul kecurangan yang terjadi setiap cabang, kantor, organisasi, atau anak-anak perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, apabila usaha telah dikuasai oleh pesaing yang telah memasuki area pasar perusahaan karena telah mampu membaca keunggulan perusahaan. Dan yang terakhir adalah adanya ancaman besar yang mempengaruhi kontinuitas perusahaan. Selanjutnya ada beberapa ragam strategi stabilitas. Yang pertama yaitu integrasi ke depan, yaitu usaha mempertahankan diri atau melakukan stabilitas dengan berusaha mendapat jaminan dengan meningkatkan kendali kepada para distribusi.
atau yang dapat dilakukan dengan cara membeli kepemilikan atau melakukan merger terhadap perusahaan tersebut. Contohnya yaitu membeli kepemilikan toko atau outlet di luar negeri yang menjual produk perusahaan lokal. Yang kedua, integrasi ke belakang, yaitu dengan melakukan stabilitas terhadap pemasok atau supplier yang dilakukan dengan membeli kepemilikan atau melakukan merger. Contohnya yaitu PT Teh Botol Sosro yang mempunyai perkebunan teh sendiri di Gunung Rosa, Gunung Manik, Gunung Cempaka yang berada di Cianjur, dan perkebunan teh di Gunung Satria. Yang ketiga yaitu integrasi horizontal, yaitu memegang kendali kepada pesaing dengan melakukan kepemilikan yang dominan yang dilakukan secara sah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi penciutan. Strategi penciutan diberlakukan apabila kondisi perusahaan sudah tidak sehat seperti 1. Macetnya perputaran piutang, 2. Menurunnya aktiva lancar, 3. Menurunnya omset penjualan, 4. Mengalami kerugian material, 5. Bertambahnya pesaing yang sangat pesat, dan yang keenam, kondisi ekonomi, politik, dan sosial serta budaya suatu negara. Adapun ragam strategi penciutan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan dengan melakukan efisiensi ketat dan menjual aset perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kedua, merampingkan perusahaan dengan menjual outlet, toko, cabang, atau anak perusahaan yang bangkrut. Dan yang terakhir, likuiditas dengan cara menjual seluruh kekayaan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.